Di sini tempat saya mengajar. Dan di sini tempat saya belajar. Saya Zainur Rahman, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Gedong Salam. Mari ikut kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainur Rahman. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 2 Gedong Salam yang bertempat di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG Jaljab batch 1 di tahun 2024 di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Hari ini tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN pada materi infak dan sodakoh dalam pembelajaran agama Islam di SD Negeri 2 Gedong Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Gerak. Rapian. Diri. Memberi salam. Oke, selamat pagi. Silakan duduk kembali. Dipersiapkan untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada yang tidak masuk. Artinya masuk semua, nggih? Apakah di sini sudah kira-kira sudah fokus ke dalam kelas apa belum? Apa pikirannya masih di luar? Sudah kira-kira sudah masuk ke dalam kelas pikirannya? Atau masih memikirkan layangan? Atau masih memikirkan tentang sepedaan atau yang lain? Tidak? Sudah siap menerima pelajaran? Siap. Oke, kalau sudah siap menerima pelajaran, berarti setelah ini absensi sudah selesai, berdoa sudah selesai, bukunya boleh dikeluarkan. Kan semua buku tulisnya? Oke, sebelum masuk ke materi sebelumnya, saya akan tanya tentang pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang P5 yang kemarin saya beserta beberapa teman-teman melakukan kegiatan P5. Apa kira-kira manfaat dari pelajaran yang sudah sampean lakukan kemarin? Mungkin ada yang tidak masuk juga kemarin, yang tidak tahu. Yang tahu saja mungkin bisa angkat tangan. Pembelajaran apa yang bisa sampean pahami atau bisa sampean ambil hikmahnya atau
manfaat apa yang bisa diambil dari pembelajaran kemarin? Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan, nggak apa-apa. Ya, yang itu. Apa kira-kira? Boleh angkat tangan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya, Pak. Menumbuhkan sifat gotong royong. Saya, Pak. Menambahkan inspirasi. Kira-kira prakteknya ada yang tahu enggak? Kalau misal tidak tahu tentang pengertian secara global, kira-kira prakteknya seperti apa? Kira-kira prakteknya seperti apa? Ada yang tahu enggak? Yang lain mungkin selain Velin sama Habibah sama Jordi, kira-kira boleh angkat tangan. Adila mungkin, Istima, Yakes, Zainul, Judah. Infak atau sodakoh itu bisa diartikan sebagai pemberi atau memberi. Nah, cuma di sini ada perbedaan antara infak dan sodakoh. Kira-kira apa saja perbedaannya? Kita lihat. Oke, infak. Coba kira-kira dibaca dulu ya, kes. Cara bahasa kata infak berasal dari kata anfaka yang artinya membelanjakan, mengeluarkan atau memberikan. Nah, kata infak berasal dari kata anfako yang artinya membelanjakan, mengeluarkan atau memberikan. Nah, dilanjutkan, infak adalah tindakan mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan atau kepentingan umum. Dalam agama Islam, infak merupakan amalan yang sangat dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan. Di sini, infak itu fokusnya ada ke harta. Harta. Jadi, lingkup infak itu hanya ke harta, berasal dari kata nafako, membelanjakan. Bisa kita mengeluarkan harta untuk sesuatu atau untuk seseorang, baik untuk kepentingan perorangan atau kepentingan umum. Nah, oke, dari sini infak sudah tahu ya, mengeluarkan, membelanjakan atau memberikan. Oke, nanti kita bandingkan dengan yang namanya sodakoh. Oke, selanjutnya sodakoh. Sopo sing ngantuk iki kira-kira? Nanti coba. Dalam bahasa Arab yang memiliki arti yang sangat dekat dengan infak dalam bahasa Indonesia, keduanya merujuk pada tindakan mengeluarkan sebagai harta atau benda bernilai untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan atau kepentingan umum. Ini hampir mirip-mirip dengan kata infak dalam bahasa Indonesia, yaitu keduanya merujuk atau menunjukkan tindakan mengeluarkan sebagian harta atau benda yang bernilai untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Cuma bedanya di sini antara infak dan sodakoh, sodakoh itu lebih luas, maknanya lebih luas. Kalau infak tadi berhubungan dengan harta, kalau sodakoh ini lebih dari harta, bisa berupa perbuatan, bisa berupa perilaku. Contoh, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya sedikit-dikitnya seorang yang bersedekah adalah dengan tersenyum. Jadi senyum kepada orang lain itu termasuk sedekah. Kenapa? Karena dengan senyum kita bisa membahagiakan orang lain. Kira-kira sampean lek ketemu Pak Zen, senengan lek Pak Zen guyang-guyu apa merenget-merengut? Guyang-guyu. Misal mana ketemu koncone sak kelas, isu-isu pas berangkat sekolah, kira-kira senengan ketemu ya keslek pas merengut, ayo apa guyang-guyu? Guyang-guyu. Dengan kita senyum, kita bisa sedikit membahagiakan orang lain. Itu paling sedikitnya sedekah. Jadi beda dengan infak tadi. Kalau infak itu kita harus mengeluarkan uang atau dengan cara mengeluarkan harta benda. Tetapi kalau sedekah itu bisa berupa tindakan atau jasa.
Sampean memungut sampah dari halaman dimasukkan ke tempat sampah, itu juga namanya sedekah. Sampean membelanjakan uangnya sampean kepada temennya yang tidak bawa uang untuk jajan, itu juga namanya sedekah. Sampean gendong koncone sing habis jatuh, itu juga namanya sedekah. Jadi makna sedekah lebih besar atau lebih luas daripada infak. Nah, oke. Terus kemudian di bahasa Indonesia itu yang sering kita lakukan adalah kata-katanya bukan infak atau sedekah, tetapi mungkin yang sering kita lakukan adalah hadiah. Nah, memberikan hadiah kepada orang lain. Hadiah itu adalah berniat baik memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dihargai. Ini ya juga mirip-mirip dengan sedekah dan infak. Maka dari itu hadiah itu juga atau infak dan sedekah tujuannya adalah untuk memberi dengan ikhlas. Artinya dengan ikhlas itu kita tidak mengharapkan kembalian dari orang lain. Setelah kita memberi, apakah sampean ingin meminta lagi untuk lain waktu? Tidak, jangan sampai. Jadi ketika kita memberikan sesuatu, jangan sampai kita berniat untuk menagihnya di lain waktu. Biarkan Allah yang memberikan imbalan berupa pahala itu tadi. Nah, oke. Setelah mengetahui sedekah dan infak berserta contoh-contohnya, nah, sekarang saya mau kontekstual dengan kehidupan yang nyata. Misal, Kenzi adalah seorang laki-laki yang sudah balik. Terus kemudian di hari Jumat dia membawa uang. Ketika Jumatan ada kotak amal yang berjalan. Terus kemudian Kenzi mengeluarkan sebuah uang, dimasukkan ke kotak amal. Itu namanya infak atau sedekah. Infak apa sedekah? Berupa uang atau harta? Infak. Ya boleh dikatakan sedekah, boleh, tapi lebih ke infak. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi. Juda, ya misal, ini jarang guyu, jarang sekali tersenyum. Nah, karena dia itu habis diberikan uang yang agak banyak mbak Bae misal, atau mbak Pakli, atau mbak Ume, dia berangkat sekolah dengan senyum-senyum. Kita tidak tahu alasannya senyum-senyum itu apa, tapi dia berangkat sekolah dengan rasa gembira. Sehingga meskipun temannya tidak tahu alasannya dia tersenyum, teman-temannya ikut gembira. Teman-temannya itu guyu. Soalnya ndelok koncone sing ora tahu guyu, akhirnya bisa tersenyum. Ya, meskipun kita tidak tahu alasannya tersenyum, kita juga ikut bahagia. Nah, yang dilakukan Juda itu infak apa sedekah? Infak apa sedekah? Sedekah meskipun secara tidak langsung. Ada lagi teman yang lain yang setiap hari itu guyu. Sapa kira-kira? Sing gampang guyu ndek kene sapa kira-kira? Coba. Pandi. Tanpa alasan pun tetap guyu ya Pandi ya. Nah, hati-hati. Usahakan tersenyum itu sesuai hati sampean. Artinya memang niatnya tersenyum. Ojo moro gak ono alasane moro-moro guyang-guyu. Berbahaya. Nggak ada alasan apapun moro-moro guyang-guyu di tengah jalan, moro-moro guyang-guyu. Ini indikasi. Jadi usahakan yang namanya tersenyum itu disengaja. Disengaja dengan niat untuk menyenangkan hati orang lain. Bagus. Nah, habis ini coba kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau manfaat dari infak dan sedekah. Hikmah berbagi atau hikmah sedekah atau infak. Boleh dibaca coba kira-kira. Yang ngantuk siapa ya? Melipatkan ganda rezeki, menghapus sifat kikir, menolak musibah, membantu orang yang lemah. Saya minta contoh dari melipat gandakan rezeki. Rezeki itu kita tidak bisa kita takar, artinya itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cuma Allah sudah berjanji bahwasannya barang siapa yang bersedekah, Allah yang akan membalas. Harus diingat, tetapi sedekahnya ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan gara-gara orang lain, bukan gara-gara ingin dipuji, bukan gara-gara ingin pamer, tapi memang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Allah sendiri yang akan membalas dengan 10 kali balasan. Yang kita tidak tahu apa nanti yang akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan cara yang lain sakit, kita sehat sendiri, itu salah satu juga rezeki. Oke, itu contoh. Yang nomor 2, menghapus sifat kikir. Kikir itu apa kira-kira? Ada yang tahu enggak? Kikir itu pelit. Apa? Pelit atau medit bahasa Jawa. Nah, yang nomor 3 adalah menolak musibah atau tarfaul bala. Apa? Tarfaul bala atau menolak musibah. Nah, yang nomor 4 adalah kita bisa membantu orang yang membutuhkan atau orang yang lemah. Oke, dari sini kira-kira pengertian infak, sedekah, terus kemudian contoh-contohnya, terus kemudian hikmah-hikmahnya sudah tahu? Kira-kira sudah bisa untuk memahaminya? Oke, bagus. Kalau sudah, nanti sampean tinggal prakteknya di rumah. Kira-kira pas hari Jumat, siapa yang infak, terus kemudian ketika tiap hari, siapa kira-kira yang bersedekah dengan senyuman. Ya, bersedekah dengan senyuman. Kira-kira enak mana? Sampean berteman dengan orang sing ramah guyang-guyu apa muring-muringan? Guyang-guyu. Lek sampean berteman dengan teman yang gampang marah, kira-kira enak enggak? Enggak enak. Maka dari itu, kalau misal kita tidak punya uang atau kita bisa membantu orang lain, minimal kita dengan senyum. Oke, bisa dipahami nggih? Oke. Nah, setelah ini saya akan membagikan sebuah kuis. Nah, ini bukan lewat kuisis, bukan. Cuma ini adalah lembar kerja yang isinya adalah teka-teki silang, puzzle. Terus kemudian mencari sebuah kata, ya, dilingkari nanti yang berhubungan dengan infak dan sedekah. Nanti silakan cari kata-katanya, dilingkari, terus kemudian yang ini dijawab. Bisa kira-kira? Perintahnya sudah tahu? Ya, oke, nanti saya akan bagi.
silakan maju. Boleh maju ke depan sini. Oke, coba saya tanya, apa hukum dari sedekah dan infak? Sunnah. Apa? Sunnah. Oke. Berikan saya contoh tentang sedekah. Beri Tidak tahu? Silakan duduk. Apa kira-kira contoh dari sedekah? Tersenyum paling mudah sekali itu. Coba ada yang maju lagi, Queen. Kira-kira apa nama contoh dari infak itu apa? Kalau tadi sedekah itu artinya bisa tersenyum, kalau infak memberikan harta. berikan harta. Oke, nggak apa-apa, silakan duduk. Bagus. Jadi kalau infak itu berkenaan dengan harta yang dikeluarkan. Kalau sedekah itu bisa apapun ya, bisa jasa itu adalah bantuan tenaga. Misal sampean iso nyukur potong gundul, aku cukurno timbang apa jenenge motong neng ngene liyane bayar, tak potong nang sampean ae. Misal kayak gitu. Tolong cukurno, itu juga membantu. Digendong nih kancane juga membantu. Itu namanya sedekah. Oke. Terus kemudian pertanyaannya adalah, coba Jorgi maju. Apa keterangan yang menerangkan tentang sedekah? Yang banter, yang keras. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Oke, benar? Benar. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Sekarang coba Putri. Ini siapa Putri siapa? Putri Dwi maju. Sini. Keterangan yang menerangkan infak itu ada di surat apa? Ali Imran. Oke, benar? Oke, bagus. Silakan duduk. Kurang satu lagi. Yang belum masuk. Tadi sudah tak buat contoh. Zainul sudah. Coba Kenzi tadi sudah. Hafiz sudah. Oh ya, Kes. Oh sudah. Adila sini, Adila. Maju. Sebutkan 2 hikmah dalam berbagi. Apa kira-kira hikmah dalam berbagi? Baik. Karena tadi kita sudah mulai dari awal ada pertanyaan pemantik, terus kemudian kita lanjut ke materi, kita lanjut ke contoh-contoh dan sebagainya, terus kemudian sudah mengerjakan LKPD, terus kemudian kita sudah membuat kesimpulan
tentang apa yang kita pelajari hari ini. Sekarang saya akan memperjelas atau memperkuat kesimpulan yang sudah teman-teman sampaikan tadi di depan. Nah, jadi infak dan sodako itu hukumnya adalah sunnah, sangat dianjurkan. Usahakan setiap hari sampean itu melakukan sodako. Pak, saya nggak punya uang. Ingat, sodako paling mudah adalah dengan cara tersenyum. Maka jangan sampai satu hari pun sampean tidak bersodako, minimal dengan cara tersenyum. Nah, ke temannya yang laki-laki, kalau ke laki-laki ke perempuan ya jangan, ya sebatasnya saja, oke? Bisa dipahami, ya? Oke. Terus kemudian kalau misal sampean punya uang yang berlebih atau punya harta yang berlebih, silakan disedekahkan atau diinfakkan kepada orang yang membutuhkan atau untuk kepentingan umum seperti sedekah atau infak di dalam masjid atau untuk buku-buku yang dibaca, boleh. Udah, karena sudah menunjukkan waktu setengah untuk selesai, maka silakan boleh dirapikan bukunya untuk dipersiapkan ulang. LKPD-nya boleh disimpan dulu, hasilnya tadi. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdiri. Memberi salam. Oke, selamat siang. Silakan duduk kembali. Sebelum saya persilakan untuk keluar. Oke, Negeri 2 Gedung Salam.